Wabarakatuh. Marilah kita awali pengajian kita dengan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah buka hati kita semuanya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan Allah mudahkan kita mengamalkannya. Dan syukur-syukur kita bisa sharing ke orang lain. Dan kita doakan juga mudah-mudahan kedua orang tua kita diampuni Allah dosa-dosanya. Diterima semua amal-amal ibadahnya. Dan mudah-mudahan mereka menjadi ahli-ahli surga. Kita doakan juga mudah-mudahan anak cucu mantu kita, anak-anak cucu mantu kita dijadikan orang yang soleh dan solehat. Anak cucu mantu kita dijadikan orang yang sukses dunia akhirat. Dibuka Allah pintu rezekinya, pintu rahmat dan pintu ridhonya. Dan juga mudah-mudahan anak cucu kita senang membaca Quran, senang mengaji Quran, senang ngamalin Quran, senang juga menyampaikan Quran kepada orang lain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu lagi kita doakan untuk saudara-saudara kita yang berada di jalur Gaza. Mudah-mudahan Allah berikan kepada mereka itu perlindungan. Karena mereka dari sejak tahun 1948 mereka itu diambilin tanahnya, direbut tanahnya, tiba-tiba dibom, tiba-tiba dibunuhin. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongan, Allah berikan kekuatan tentara Hamas, Al-Quds, Al-Qassam, PIJ dan juga pasukan Nukbah. Mudah-mudahan makin kuat dan bisa mengusir penjajah-penjajah negeri mereka. Dan tolonglah mereka ya Allah sebagaimana Engkau pernah menolong Nabi Musa dan Harun terhadap kekejaman Firaun. Tolonglah mereka juga sebagaimana Allah pernah menolong Nabi Ibrahim terhadap kekejaman Raja Namrud. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, mari kita lihat suratnya 11 ya. Surat 11 ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alla ta'budu illallah. Innani lakum minhu nadhirun wa bashir. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha tahu, agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku Muhammad adalah pemberi peringatan dan membawa kabar gembira kepadamu daripadanya. Jadi Allah ingatkan alif lam ra. Kitab Al-Quran ini Allah akan disusun ayat-ayatnya itu dengan rapi. Jadi disusun ayat-ayatnya itu dengan rapi serta dijelaskan juga ayat-ayatnya. Jadi dijelaskan juga ayat ini, dijelaskan juga oleh ayat yang lain lagi. Ayat ini dijelaskan lagi oleh ayat yang lain lagi. Isinya yang paling utama sekali Quran ini apa? Allah kan isinya. Isinya itu supaya kamu jangan menyembah selain Allah. Itu isi utama. Jangan nyembah selain Allah. Sesungguhnya aku
Nabi Muhammad yang ngomong bagi kamu itu hanya ngingatin, aku ini peringatan. Kalau kamu nggak nyembah Allah, nanti kamu disiksa Allah. Dan yang kedua, aku ini adalah kabar gembira. Ini tugas utama Nabi Muhammad itu, supaya kamu itu jangan nyembah selain Allah. Dan tugas yang kedua, ngingetin, peringatan, kalau kamu nyembah yang lain nanti kamu masuk neraka. Ingatin juga kalau kamu nyembah Allah nanti kamu masuk surga, itu kabar gembira. Nah ini ayat yang model begini ini banyak ini. Banyak itu. Makanya Quran itu diulang-ulangin ya, supaya orang jangan lupa. Karena manusia itu tempatnya lupa. Di sini ada, kadang di sini ada lagi. Di sini ada lagi. Dan juga kadang-kadang yang ini di sini ada begini, yang sini penjelasannya. Jadi makanya Quran bil Quran. Quran menerjemahkan Quran. Nah setelah kamu jangan menyembah Allah, Nabi Muhammad itu hanya mengingatkan dan berikan kabar gembira. Jangan lupa Allah katakan, ada lagi yang harus kamu kerjain lagi. Apa? Ayat selanjutnya, ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasana ila ajalim musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum adzaba yaumin kabir ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Saya membaca surat 11 surat Hud ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya pada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan timpa azab pada hari yang besar atau hari kiamat. Setelah kamu kembali, Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Setelah kamu nyembah Allah saja, jangan nyembah yang lain. Allah ingatkan, hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah. Setelah minta ampun, bertobat, menyadari kesalahan dan janji tidak akan mengulanginya lagi. Allah kasih tahu, jika kamu mengerjakan yang demikian, berarti kamu nyembah Allah, kemudian kamu juga bertobat, berarti dia istighfar dan bertobat, maka Allah kasih tahu, niscaya Allah akan memberikan kenikmatan yang baik terus menerus kepada kamu sampai waktu yang telah ditentukan. Jadi kalau kita ini nyembah Allah saja, kita banyak mohon ampun, kita bertobat, maka Allah kasih tahu, kami akan berikan kepada kamu itu kenikmatan terus menerus, kebahagiaan yang terus menerus. Jangan dikira loh, orang-orang yang kaya raya tapi kalau dia nyembah Allah, pikirannya bahagia, dan pikir gak bahagia dia. Dia merasa serba kurang. Dia merasa dikejar-kejar dunia.
Bukan saja Allah berikan lagi kenikmatan di atas kenikmatan, diberikan lagi kepada kamu itu karunia, karunia, kenikmatan, kenikmatan, kenikmatan lagi. Jadi diberikan kebahagiaan, diberikan kenikmatan, terus terusi lagi, nikmat lagi, nikmat lagi, nikmat lagi. Masya Allah ya. Tapi Allah katakan jika kamu berpaling dari nyembah Allah, berpaling dari tobat, berpaling dari istighfar, maka Allah kasih tahu sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa di hari kiamat nanti. Jangankan di hari kiamat, di dunia juga kadang-kadang banyak sekali ditimpa azab oleh Allah itu. Timpa azab pertama aja sebenarnya ketakutan, kekhawatiran. Nah di ayat ini Allah ingatkan kamu itu akan kembali. Kamu itu akan kembali kepada Allah. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatunya. Jadi sebetulnya kalau kita menyembah Allah, kita banyak istighfar, kita bertobat, itu ada jaminan senang, bahagia, bahagia. Dunia maupun akhirat nanti. Allah lanjutkan ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala innahum yatnuna sudurahum liyastakhfu min ala hina yastaghshuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu alimun bidzatis sudur. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah, sesungguhnya mereka orang-orang munafik memalingkan dada untuk menyembunyikan diri darinya dari Muhammad. Ingatlah, ketika mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Sungguh Allah mengetahui isi hati. Sadaqallahul azim. Jadi kalau misalnya orang-orang yang jauh dari Quran, jauh dari pengajian, jauh dari sholat, jauh dari infak sedekah, sebetulnya dia ketemu sama orang yang beriman itu sungkan dia, rasa malu. Dan saya nemu ini tuh, kalau saya pulang di kampung itu ada teman-teman dulu di kampung tuh masih ada itu. Saya pengen ketemu dia, tapi dia nggak mau ketemu saya. Saya tanya kenapa kok dia nggak mau ketemu saya? Malu. Padahal kan saya nggak nakutin dia kan, nakutin dia. Kalau salaman juga, ya alhamdulillah dan insya Allah nggak salaman aja kan, kenapa? Ya teman lama begitu kan. Tapi dia merasa malu, nggak enak gitu. Coba kalau orang beriman ketemu orang beriman, senang, bahagia, ada merasa kerinduan kalau orang beriman ketemu orang beriman. Tapi kalau orang nggak beriman tuh jauh dengan kita. Ya, kayaknya kalau digambarkan dia Nabi Muhammad kayaknya dia nutupin muka. Bener itu. Nah kemudian Allah lanjutkan di ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullum fi kitabim mubin. Sadaqallahul azim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bacakan surat 11 surat Hud ayat ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak satu pun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya, semua atau tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Ya. Nah, jadi kalau ada orang yang dia sudah membaca Quran ini, dia juga sudah nyembah Allah, dia juga istighfar, dia juga bertobat, sudah hidupnya di dunia dia bahagia, dia senang, ada lagi jaminan. Coba. Apa jaminannya Allah? Tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang telah memberi rezekinya. Dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya juga. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Jadi misalnya ada orang ini udah dia ngaji Quran nih, ngaji Quran, dia sudah nyembah Allah, tidak syirik, dia juga banyak mohon ampun pada Allah, dia juga bertobat, betul-betul bertobat dia. Sebetulnya rezekinya dijamin oleh Allah itu. Allah menciptakan kita, Allah juga jamin juga maintenance-nya. Insyaallah ya. Allah katakan tidak ada yang melata di muka bumi ini. Manusia kalau dia bertakwa, beriman, itu pasti ada rezekinya. Nah, kalau binatang, jangankan manusia, binatang juga Allah penuhi rezekinya. Kalau binatang itu kan malah dia tidak ada tempat penyimpanan uangnya, penyimpanan makanannya. Sehari dia pergi terus muter dia. Kenyang, sore pulang. Besok lagi pergi lagi, terus pulang. Pulangnya kenyang. Nggak ada penyimpanannya kan? Nggak ada kosmos dia, nggak ada rekening di bank, nggak ada. Nah itu kalau binatang kan. Cuman kalau manusia yang Allah jamin begini, yang ngaji, yang nyembah Allah, yang istighfar, yang istighfar dan tidak mengulanginya lagi. Nah, ini Allah kan yang Allah jamin kalau manusia. Tapi kalau binatang kan enggak. Ya jalan, malah kadang-kadang tuh binatang tuh ya enak juga dia. Pagi-pagi nyari rezeki subuh, dan subuh udah berangkat ya. Nyari rezeki. Kalau misalnya dia punya anak tuh, anaknya dibawain, sore pulang. Kalau yang kayak elang-elang itu yang muter-muter itu dia bisa ke negeri mana aja dia, nggak harus pakai paspor, nggak harus pakai visa, elang-elang buana dia ke negeri manapun juga. Nah cuman kan pilihan kepada manusia ini tergantung manusianya, dia mau milih yang mana. Berarti ini kalau orang nggak ngaji, orang nggak nyembah Allah, orang nggak pernah istighfar, nggak pernah tobat, nggak dijamin oleh Allah tuh. Makanya ayat ini mesti dibaca dari depan baru dia tahu. Makanya sering Allah ngasih tahu di Quran itu ya 2 ayat nih. Tapi yang ini kalau kamu pilih yang ini jadinya. Kalau kamu pilih yang ini jadinya. Yang milihnya kita. Bagi Allah itu kalau kamu pilih beriman, ya kamu sendiri yang selamat. Pilih kafir, kamu sendiri yang menderita. Banyak sekali itu ayatnya. Banyak sekali.
Contoh di surat 3 nih. Surat 3. Ayatnya 56, 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal ladzina kafaru fa u'adzibuhum adzaban syadidan min ladun wal akhirati wa ma lahum min nasirin. Wa ammal ladzina amanu wa amilus solihat fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbuz zalimin. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka adapun orang-orang yang kafir, maka aku azab mereka dengan azab yang keras di dunia dan di akhirat, sedang mereka tidak memperoleh penolong. 57. Dan adapun orang-orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka dia akan memberikan pahala dengan sempurna, dan Allah tidak menyukai orang zalim. Jadi Allah saya tahu siapa orang-orang yang kafir, siapa saja orang kafir. Baik kafir di zaman Nabi Adam sampai atau zaman Nabi Muhammad sama aja. Nah, kafir itu terbagi dua. Ada kafir yang dia memang di luar Islam, ada juga kafir yang orang Islam. Orang Islam nggak sholat, kafir itu. Orang Islam nggak zakat, kafir. Orang Islam nggak percaya Quran, kafir. Nah, orang-orang yang kafir itu Allah akan mengazab mereka itu dengan azab yang sangat keras sekali di dunia dan di akhirat. Dan mereka tidak ada pertolongan. Azab dunia, azab akhirat, tidak ada pertolongan. Masya Allah. Hidup penuh dengan kegelisahan. Makanya biasanya orang kalau kafir itu, baik kafir yang non Islam atau kafir yang orang Islam nggak sholat ingin ibadat, kan bawaannya itu pagi marah, siang marah, malam marah, sama istri ngamuk, sama asisten belakang ngamuk juga. Waduh, udah perasaan neraka itu kan. Kalau di Quran dikatakan neraka itu orang nanti dia teriak pagi, teriak malam. Nah, itu udah nggak enak itu. Anaknya salah sedikit, wah ngamuk. Padahal nggak setimpal kesalahan anaknya dengan marahnya itu kan. Dan dia juga tidak ada pertolongan dalam kehidupan di dunia ini. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, tadi orang beriman beramal soleh itu yani Quran nih, dia percaya Quran, dia baca Quran, dan dia tidak nyembah selain Allah, dan dia juga banyak istighfar, dia juga tobat atas perbuatan salah yang lalu itu. Allah kasih tahu orang beriman beramal soleh itu dia mendapatkan balasan pahala di sisi Allah, dan Allah tidak menzalimi orang-orang yang berbuat zalim, dan Allah tidak akan menolong, tidak akan mencintai orang-orang zalim. Dan ayat yang nyambung langsung begini ini banyak tuh. Seolah Allah suruh nih kamu nih, mau yang ini, mau yang ini, pilih kamu. Tapi kita tahu ini kan kalau kita ngaji, nggak tahu. Saya nggak ngaji, oh gitu ya, oh gitu.
Coba lihat surat 4 juga, surat 4 ayat 56, 57. 4, 56, 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab innallaha kana azizan hakima. Walladzina amanu wa amilus solihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada lahum fiha azwajum mutahharah wa nudkhiluhum zillan zalila. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 4 An-Nisa ayat 56. Sungguh orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ayat 57. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di sana mereka mempunyai pasangan-pasangan yang suci dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Shadaqallahul adzim. Nah, ini juga Allah kasih itu juga kita mikir nih. Dialahkan orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat kami. Kafir dengan ayat kami itu berarti meskipun dia orang Islam, perintah Allah di Quran suruh sholat, dia sholat. Perintah Allah di Quran jangan syirik, dia syirik. Perintah di Quran infak lapang sempit, dia enggak. Perintah di Quran baik pada orang tua, mertua, saudara, malah dia kebalikannya. Allah katakan, ini orang-orang kafir ini nantinya akan kami bakar kulitnya itu sampai melepah, udah hitam semua, dibakar lagi. Udah dibakar lagi nanti, udah sampai kering, hitam, diganti lagi kulit baru lagi, dibakar lagi. Ada yang tanya, Pak Ustadz, sampai kapan begitu? Terus menerus. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Allah katakan, rasakanlah azab Allah ini. Allah itu maha tinggi lagi maha bijaksana. Jadi kalau kamu ambil kafir, ini loh nantinya. Coba Allah itu sayang loh sama kita itu. Kalau kafir nanti jadi begini. Tapi kalau kamu itu ambil menjadi orang beriman bermasoleh, berarti dia ngaji Quran, berarti dia tobat, berarti dia minta ampun pada Allah atas dosa kesalahan-kesalahannya yang lalu. Dia tidak syirik, tidak musyrik. Allah janji kayak masukkan dalam surga mengalir banyak sungai-sungai, kekal di dalamnya selama-lamanya bagi mereka pasangan-pasangan yang suci, berondong-berondong, bidadari-bidadari, Masya Allah. Nggak kebayang, Bu
Buria nggak kebayang, ya Allah, berondong-berondong. Buria mana? Buria Aryani. Dia kan banyak, tapi Ria Aryani cuma satu. Ria Aryani, Masya Allah. Tapi Ibu Ria Aryani dan ibu-ibu semua, bapak-bapak semua, dia tidak memilih yang itu. Dia milih yang beriman bermasoleh supaya dapat berondong tadi, dapat bidadari tadi, dan kekal. Ada sih orang nanya, Pak, saya nggak mau berondong, suami saya aja. Coba aja dulu nanti. Coba. Ada salah satu ayat itu mengatakan gambarannya kayak burung onta. Saya tanya nih sama yang di Australia, burung onta kayak apa? Ya Allah, burung onta itu mukanya, ya Allah, cerah banget kulit burung onta itu. Jadi muka berondong-berondong tuh kayak begitu nanti. Ini dari juga sama. Dan apa yang paling enak? Kekal selamanya. Nah malah kadang-kadang ayat itu ada juga digambarkan juga di dunianya juga. Di dunia juga digambari juga. Kayak misalnya surat 10 ayatnya 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhillah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun walladzina kasabus sayyi'at jazaa'u sayyi'atin bimithliha wa tarhaquhum dillah ma lahum minallahi min asim ka'annama ughshiyat wujuhuhum qita'am minal layli muzlima ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan surah 10 surat Yunus ayat 25 sampai 27 yang artinya, dan Allah menyeru atau manusia ke Darussalam atau surga dan memberikan petunjuk kepada orang yang dia kehendaki ke jalan yang lurus atau Islam. Ayat 26-nya, bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik atau surga, dan tambahannya kenikmatan melihat Allah, dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Ayat 27, adapun orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapatkan balasan kejahatan yang setimpal, dan mereka
selubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah. Seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Shadaqallahul azim. Jadi di ayat ini Allah ngasih tahu, Allah mengajak kamu masuk surga, Allah ngundang kamu masuk surga. Jadi Allah itu sebenarnya ngajakin kita nih supaya kita ini masuk surga semua. Dan Allah juga tanggung jawab juga, Dia beri petunjuknya masuk surga itu, dikasih Quran untuk nuntun kamu ke masuk surga, ke jalan yang lurus itu dikasihlah Quran. Kalau dulu dikasih Injil, kalau sebelumnya dikasih Taurat gitu. Supaya orang itu mendapatkan jalan yang lurus gitu. Nah, tapi manusia di dunia ini ada yang milih berbuat baik nih. Kalau yang milih berbuat baik, maka Allah katakan Allah balas loh kebaikannya di dunia. Ada lagi di akhirat nanti, dia bisa tambahannya melihat Allah. Aduh, gak kebayang kita melihat Allah, Masya Allah. Allah melihat kita, kita melihat Allah, melihat Sang Pencipta kita. Dan muka mereka juga tidak ditutupi oleh debu hitam. Maksudnya mukanya cerah karena air wudhu. Mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Tapi kalau dia milih beriman tadi yang di Quran, dia istighfar, dia bertobat. Nah, tapi bagi orang-orang yang milih berbuat jahat, maka Allah takkan kejahatannya itu diberikan lagi, kembalikan ke diri dia juga sebagaimana yang dia telah kerjakan kejahatan itu. Dan muka mereka ditutupi oleh debu hitam. Tidak ada yang bisa nolong, tidak ada yang bisa menyelamatkan. Malah muka mereka itu kayak dipenuhi oleh kepingan-kepingan hitam di malam hari. Mereka penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nauzubillah. Kita pasti mati. Pilihan cuma dua, masuk surga selamanya atau masuk neraka selamanya. Nauzubillah. Tapi itu kan pilihan dari manusia itu. Dia mau ambil jalan kanan surga atau dia ambil jalan kiri neraka. Makanya di dalam Al-Quran itu kan banyak sekali orang nyesal nanti di hari kiamat. Nyesal. Dan di Quran banyak sekali yang Allah cuma ngasih tahu nanti itu. Tidakkah ada orang yang ngasih tahu dulu nanti di dunia, kamu ini kok banyak mana masuk neraka ini? Gak ada orang yang ngasih tahu dulu. Sudah katanya. Berarti kalau yang dikasih tahu, dia sudah ngaji, sudah sholat, kemudian dia meninggal, surga dia. Tapi yang sudah dikasih tahu dengan Quran, ada pengajian di mana-mana, dia nggak hadir, ya berarti dia memang dia milih neraka kan. Insyaallah ya. Tapi memang hidup itu pilihan. Yang milih kita. Bagi Allah dia sayang nih. Nah, pilih kamu mau kemana nih. Kita lihat lagi surat 39. Ayatnya 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
أفمن يتقي وجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apakah orang-orang yang melindungi wajahnya menghindari azab yang buruk pada hari kiamat sama dengan orang mukmin yang tidak kena azab? Dan dikatakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah olehmu balasan apa yang telah kamu kerjakan. Orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan rasul-rasul, maka datanglah kepada mereka azab dari arah yang tidak mereka sangka. Maka Allah menimpakan kepada mereka kehinaan pada kehidupan dunia, dan sungguh azab akhirat lebih besar kalau saja mereka mengetahui. Shadaqallahul adzim. Jadi azab itu di dunia dan juga di akhirat nanti. Ya cuman itu kan pilihannya sendiri kan, pilihannya selama hidupnya di dunia. Bagi Allah udah dikasih tahu kok di Qurannya. Malah di Quran tuh kalau kita baca diulang lagi, diingatkan lagi. Nah sedangkan kita ini sebetulnya berlomba-lomba loh dalam beramal supaya menjadi orang yang menang pada ujungnya itu. Coba lihat suratnya, surat 67 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa, maha pengampun. Shadaqallahul adzim. Maha suci Allah, di tangannya lah kerajaan langit dan bumi. Dia maha kuasa atas segala sesuatunya. Allah ciptakan mati dan hidup, hidup dan mati untuk menguji kamu. Siapakah di antara kamu nanti yang lebih baik amal ibadahnya? Dialah Allah yang maha tinggi lagi maha pengampun. Masya Allah. Jadi kita ini berlomba-lomba dalam berbuat amal, karena akan menghadapi padang mahsyar, hari kiamatnya. Jangan sampai kita rugi nanti itu. Selalu Allah nanyain orang-orang yang meninggal itu, selalu nanya, bukankah ada orang yang sudah ngingatin dengan ayat-ayat Allah dulu itu? Jawabnya apa? Sudah, katanya.
Kami aja yang lalai itu. Coba lihat surat 67 juga. Ayatnya 6. Ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Shadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahanam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran amarah setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir. Penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah ada orang-orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia? Mereka menjawab, benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya. Dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar. Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Maka mereka mengakui dosanya, tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu. Shadaqallahul azim. Jadi nanti orang kafir itu kan dimasukkan ke neraka tuh. Masukkan neraka, bila dilemparkan orang kafir ke neraka itu kayaknya marah, melenggar-ger. Oh, lemparkan lagi, marah tuh neraka itu, menggelger dia. Nah, setelah dia banyak orang-orang masuk neraka itu, maka malaikatnya nanya ini, bukankah dulu itu ada orang yang sudah mengingatkan pada kamu ini tentang kejadian neraka ini? Mereka mengatakan apa? Kami tidak percaya dulu Allah menurunkan Quran ayat-ayat ini. Kami kira dulu tuh kami itu memang besar, orang yang sesat yang besar. Sampai yang ngakuin kalau seandainya kami dulu itu mendengar saja, kami dengar saja, kami hadir di pengajian ini dengar saja, atau kami pikirkan peringatan-peringatan itu, dia dengarin dengan khusyuk, dia pikirin, maka Allah katakan kami tidak akan masuk neraka menyala-nyala ini. Tapi nyesalnya nggak ada gunanya, karena nyesalnya udah terlewat. Maka Allah kasih tahu, mereka mengakui dosa-dosa mereka, kebinasanlah bagi penghuni neraka itu yang menyala-nyala itu. Nah, yang beruntung itu orang yang beriman dan beramal soleh. Kalau orang beriman beramal soleh itu beruntung betul dia. Kenapa dia beruntung? Lihat ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wasirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur.
Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah ala kulli hal min nikmati tatimmu sholihat. Terima kasih Pak Ustadz Najam. Terima kasih Bu Idaroni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baca surat Al-Mulk ayat 12 sampai 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Dan rahasiakanlah perkataanmu atau nyatakanlah, sungguh Dia Maha mengetahui segala isi hati. Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Dan Dia Maha halus, Maha mengetahui. Sadaqallahul azim. Jadi yang paling beruntung itu memang orang beriman, beramal soleh itu. Dia ngaji misalnya berjamaah atau dia ngaji sendiri, dia sholat berjamaah atau sholat sendiri, dia berbuat baik tahu orang, asal dia ikhlas, nggak tahu orang, semuanya Allah tahu semua, kata Allah itu. Dan pahalanya dia terus menerus. Ampunan juga atas dosa kesalahannya di masa-masa lalunya. Beruntung benar ya orang yang seperti itu. Yang mudah-mudahan kita ini orang yang termasuk itu. Cuman jangan kita memilih yang tadi itu. Kalau kita milih yang kafir itu nauzubillah. Kita lihat lagi coba di suratnya, surat 39. Ayatnya 71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiyaqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadha qalu bala walakin haqqat kalimatul azab alal kafirin qila dukhulu abwaba jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Sadaqallahul azim. 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 71. Orang-orang yang kafir digiring ke neraka jahanam secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya neraka, pintu-pintunya dibukakan dan penjaga-penjaga berkata kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan harimu ini? Mereka menjawab, benar ada, tetapi ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir. 72. Dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Sadaqallah. Insyaallah di masuk neraka ditanya oleh malaikat, ada nggak dulu rasul-rasul? Rasul itu utusan, bukan saja nabi yang 25. Utusanku bisa kiai, bisa ustadz, bisa ulama, habib,
Ada nggak dulu itu yang ada ustaz aku yang menyampaikan ayat-ayat Allah, mengingatkan akan pertemuan hari ini? Mereka mengatakan betul ada. Tetapi sudah pastilah kalimat azab orang-orang kafir itu pasti kan tempatnya yang buruk. Akhirnya mereka disuruh masuklah kamu ke dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya. Inilah tempat yang seburuk-buruknya bagi orang yang menyombongkan diri. Tapi bagi orang yang memilih bertakwa, memilih beriman beramal soleh, lihat ayat 73-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum wadkhuluha khalidin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat 39 ayat 73. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya surga dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu. Maka masuklah, kamu kekal di dalamnya. Shadaqallahul azim. Nah, ini bagi orang bertakwa, beriman, beramal soleh. Penjaganya sopan, suruh masuk ke surga. Bah kamu, salamun alaikum tibtum, selamat atas kamu, berbahagialah kamu. Fadkhuluha khalidin, masuklah ke surga, berbahagialah kamu, kekal di dalamnya. Nah, penghuni neraka menjawab, apa kata penghuni neraka? Penghuni surga menjawab, apa kata penghuni surga? Di ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awratanal arda natabawwa'u minal jinnah minal jannah haitsu nasya' fa ni'ma ajrul amilin. Shadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami, sedang kami diperkenankan menempati surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Shadaqallahul azim. Nah, jadi orang masuk surga itu ucapannya apa? Alhamdulillah. Allah telah memenuhi perjanjiannya kepada kami. Kami diwariskan surga. Di mana saja yang kami mau di surga ini. Mau di tengah-tengah, mau di hook, istananya boleh semua. Mau di dekat Bu Idaroni, Ketua Pengurus Majelis Taklim Baitur Rahman, bisa. Di mana aja ya. Dan udah itu the final tuh. Surga kekal selamanya. Nikmat sekalian. Tapi nyarinya di dunia ini. Sana nggak bisa. Nah, ada pandangan yang menyenangkan juga di surga itu. Apa pandangan yang menyenangkan? Ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa taral malaikata hafina min haulil arsh yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan engkau Muhammad akan melihat malaikat-malaikat melingkar di sekeliling arasy, bertasbih sambil memuji Tuhannya. Lalu diberikannya keputusan dan di antara mereka hamba-hamba Allah secara adil, dan dikatakan segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Shadaqallahul azim. Nah, jadi Allah mereka melihat malaikat yang berkeliling di arsy bertasbih sampai dia menari tasbih di situ memuji Allah. Dan di sini diputuskan dengan benar siapa yang berbuat baik pasti akan masukkan ke dalam surga. Begitu juga sebaliknya. Dan mereka mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Makanya di dunia ini kalau kita mau melihat orang itu ini kira-kira dia calon surga atau enggak, kita tanya aja, tante apa kabar? Kalau dia bilang alhamdulillah, nih ahli surga nih, gampang. Tapi kalau misalnya kita ketemu nih, tante apa kabar? Aduh, susah semua, anak-anak susah, kaya susah. Itu belum masuk surga itu. Tapi tidak akan keluar ucapan itu kalau orang yang nggak biasa ngucapin itu. Tapi kalau orang yang biasa ngucapin itu gampang dia. Lah setiap 17 kali aja wajibnya setiap sholat alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Belum lagi dia zikirnya alhamdulillah subhanallah kan. Jadi sudah menjadi ucapan biasa. Tapi kalau orang yang belum enggak, malah susah lah hidupnya. Macam-macam lah itu. Itu tuh gampang melihat ahli surga dengan ahli neraka. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini membawa berkah, membawa rahmat ridho Allah buat kita semuanya. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biassalam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.